Hai, pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Nama saya Rasita Natasha Burstepu dengan NIM 190856165 dengan dosen pengampu Idewa Madebayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS, dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, tahun ajaran 2021. Apa sih itu AES? AES merupakan sebuah algoritma chipper block simetris yang mengenkripsi dan deskripsi sebuah informasi. Algoritma ini adalah lanjutan dari algoritma DES. Dibuat oleh Vincent Reisman dan John Diamond asal Belgia, sehingga algoritma ini sering disebut algoritma Rindel. Terdapat 3 jenis AES, yaitu AES 128, AES 192, dan AES 256, di mana pengelompokan jenis AES ini dikelompokkan berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Hal yang membedakan dari ketiga jenis AES ini yaitu jumlah putarannya dan pastinya panjang kuncinya juga, di mana jenis AES 128 memiliki panjang kunci 4 word dan 10 jumlah putaran. Sedangkan jenis AES 192 memiliki panjang kunci 6 word dan 12 jumlah putaran. Dan jenis AES 256 memiliki panjang kunci 8 word dan 14 jumlah putaran, di mana ketiga jenis AES ini memiliki ukuran blok yang sama, yaitu 4 word atau 128 bit. Berdasarkan ukuran blok yang tetap, AES bekerja pada matriks berukuran 4x4, di mana setiap suatu matriks terdiri atas 1 byte atau 8 bit. Misalnya kita lihat pada gambar di samping, sebuah matriks berukuran 4x4 akan disebut dengan state, di mana plain text 128 bit akan dimasukkan ke dalam state dalam bentuk heksadesimal. Secara de facto, hanya ada 2 varian AES, yaitu AES 128 dan AES 256, karena pengguna jarang menggunakan yang panjangnya 192 bit. Dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Jadi jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Ini merupakan flowchart dari algoritma AES, di mana state akan dikalikan atau dieksorkan dengan round key ke 0 dalam proses add round key. Kemudian akan masuk ke dalam round key NR kurang 1, di mana setiap putaran akan melewati 4 tahap, yaitu transformasi subbytes, transformasi shift rows, transformasi mix columns, dan transformasi add round key. Kemudian akan masuk ke dalam final round atau round terakhir, yaitu melewati 3 transformasi lagi, yaitu subbytes, shift rows, dan add round key. Transformasi subbytes yaitu transformasi yang melakukan operasi substitusi dengan memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan tabel S-box. Kita dapat lihat pada gambar di sebelah kiri, misalnya kita memiliki elemen S11, maka 1 akan diimplementasikan dalam variabel XY pada tabel S-box, di mana X kita dapat lihat pada baris tabel dan Y pada kolom tabel. Kemudian titik potong dari XY akan kita masukkan ke dalam tabel state yang baru, yaitu hasil transformasi subbytes. Ini merupakan tabel S-box. Kita akan bahas contohnya.
Contoh transformasi subbytes. Ini merupakan salah satu contohnya, yaitu kita memiliki state 23, A2, BC, 4A, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari hasil transformasi subbytes-nya dengan ketentuan tabel S-box. Misalnya elemen 23, di mana X-nya 2 dan Y-nya 3. Kita mencari pada tabel S-box di mana X-nya 2 dan Y-nya 3. Kemudian kita ambil titik potong, yaitu 26. 26 ini merupakan hasil transformasi subbytes dari 23. Kemudian kita masukkan 26 pada state yang baru. Selanjutnya ada elemen A2. Kemudian kita cari pada tabel S-box di mana X yaitu A dan Y-nya yaitu 2. Kemudian kita ambil titik potongnya yaitu 3A. Kemudian 3A merupakan hasil transformasi subbytes-nya, kemudian kita masukkan lagi pada state yang baru. Begitupun elemen-elemen yang selanjutnya, BC, 4A, D4, 03, dan seterusnya. Kita ambil titik potong pada tabel S-box sehingga menghasilkan sebuah elemen yang baru pada state yang baru. Selanjutnya ada transformasi shift row, di mana pada transformasi ini melakukan operasi permutasi dengan pergeseran secara warping atau siklik pada 3 baris terakhir array state. Jumlah pergeseran bergantung pada nomor baris atau R. Kita lihat pada state di bawah. Ini merupakan state-nya. Pada pengertiannya kita dapat lihat pergeseran secara siklik pada 3 baris terakhir array state. Berarti 3 baris terakhir, yaitu R3, R2, dan R1. Sedangkan baris pertama pada state disebut dengan R0, sehingga tidak melakukan pergeseran. Sehingga pada hasil transformasi shift rows-nya tidak melakukan pergeseran, maka elemennya akan tetap pada state yang lama. Kemudian kita lihat pada baris kedua atau R1 akan melakukan pergeseran satu kolom ke kiri, di mana elemen yang berada pada kolom ketiga akan bergeser ke kiri menjadi elemen kolom kedua pada state yang baru. Begitupun elemen yang lainnya pada baris kedua atau R1. Kemudian kita lihat pada baris ketiga atau R2 akan melakukan pergeseran sebanyak 2 kolom ke kiri, di mana elemen pada baris keempat akan melakukan pergeseran 2 kolom, 1, 2, sehingga berada pada kolom kedua pada state yang baru. Begitupun elemen yang lainnya akan bergeser ke kiri sebanyak 2 kolom. Kemudian kita lihat pada baris keempat atau R3 akan mengalami pergeseran sebanyak 3 kolom ke kiri. Misalnya A33 yang berada pada kolom keempat pada state, kemudian akan bergeser sebanyak 3 kolom, sehingga akan berada pada kolom yang pertama pada state yang baru. Begitupun elemen yang lainnya pada baris keempat akan mengalami hal yang sama, sehingga menghasilkan transformasi shift rows pada state yang baru. Kita ambil contoh. Misalnya kita memiliki contoh state seperti berikut, yaitu ada 26, 3A, 65, D6, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan transformasi shift rows. Pada baris pertama atau R0 tidak melakukan perubahan pada state yang baru, sehingga elemen-elemennya masih tetap. Kemudian pada baris kedua akan mengalami pergeseran 1 kolom ke kiri. Misalnya kita ambil 0D akan melakukan pergeseran sebanyak 1 kolom, sehingga akan berada pada kolom ketiga pada state yang baru. Begitupun 88 yang tadinya dari kolom ketiga akan bergeser ke kiri sehingga berada pada kolom kedua pada state yang baru. Begitupun
7B, dan 48. Kemudian kita lihat pada baris ketiga pada state atau R2 akan melakukan pergeseran sebanyak 2 kolom ke kiri, di mana 53 yang tadinya berada pada kolom 4 pada state kemudian akan bergeser 2 kolom ke kiri sehingga akan berada pada kolom kedua pada state yang baru. Kemudian BD yang tadinya berada pada kolom ketiga pada state kemudian bergeser sebanyak 2 kolom ke kiri sehingga akan berada pada kolom yang pertama pada state yang baru. Begitupun 52 dan 47. Selanjutnya pada baris keempat atau R3 akan melakukan pergeseran sebanyak 3 kolom ke kiri. 43 yang tadinya berada pada kolom keempat akan bergeser sebanyak 3 kolom sehingga akan berada pada kolom pertama pada state yang baru. Kemudian CA akan bergeser sebanyak 3 kolom ke kiri. 1, 2 dari 16 dari kolom 1 ke kolom 4 sehingga CA yang tadinya berada pada kolom ketiga akan berada pada kolom keempat pada state yang baru. Begitupun elemen-elemen yang lainnya. Selanjutnya ada transformasi mixed columns, di mana transformasi ini mengalihkan matriks state dengan sebuah matriks tertentu, di mana matriks tertentu yaitu AX sudah ditetapkan, di mana AX sama dengan 01 X pangkat 3 tambah 01 X pangkat 2 tambah 01 X tambah 02, di mana matriks tertentu ini akan dikalikan pada setiap kolom state sehingga menghasilkan state yang baru. Kita dapat lihat contohnya. Ini merupakan sebuah state. Kemudian tiap kolom atau per kolom akan kita kalikan dengan matriks yang sudah ditentukan. Misalnya kita ambil kolom yang pertama yaitu 26, 7B, BD, dan 43. Kemudian kita kalikan dengan matriks yang sudah ditentukan seperti ini, 02 kali 26, 03 kali 7B, dan seterusnya sehingga menghasilkan matriks yang baru. Kenapa 3F? Kita dapat lihat langkah-langkahnya sebagai berikut, di mana setiap perkalian akan kita jabarkan lagi satu persatu. 02 kali 26 akan kita ubah menjadi bilangan biner, kemudian mengikuti langkah berikut, X kali X pangkat 5 tambah X pangkat 2 tambah X, kemudian dimodulus X pangkat 8 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1 sehingga menghasilkan biner yang baru. Begitupun perkalian elemen yang seterusnya sehingga menghasilkan bilangan biner. Kemudian setelah menghasilkan semua bilangan biner, maka kita akan mengeksorkan semuanya. Mengeksorkan 0, 1, 1, 0 akan menghasilkan 0, kemudian 1, 0, 0, 1 akan menghasilkan 0, kemudian 0, 0, 1, 0 akan menghasilkan 1, dan seterusnya sehingga hasil XOR-nya merupakan sebagai berikut. Kemudian 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 merupakan 3F pada tabel ASCII. Sehingga semua perkalian kita melakukannya seperti langkah yang demikian, sehingga transformasi mixed column ini termasuk atau sering dibilang transformasi yang agak rumit karena prosesnya yang panjang. Sehingga jika kita melakukan semua langkah ini,
pada setiap kolom dan setiap perkalian elemen yang kita jabarkan akan menghasilkan state yang baru seperti ini. Selanjutnya ada transformasi add-round key, di mana transformasi add-round key ini melakukan XOR terhadap sebuah round key dengan state, di mana ini merupakan state-nya dan ini merupakan round key. Dari tadi dapat kita lihat pada flowchart-nya, di mana pada kolom pertama yaitu WI, kolom kedua WI tambah 1, kolom ketiga WI tambah 2, dan kolom keempat WI tambah 3, sehingga menghasilkan state yang baru. Misalnya kita memiliki state, kemudian kita XOR-kan dengan round key-nya. Ini adalah round key, kita XOR-kan, di mana 3F XOR 4F menghasilkan 70, B2 XOR 5A menghasilkan E8, dan seterusnya. Ini merupakan hasil XOR-nya. Selanjutnya ada transformasi in-shift rows, di mana transformasi in-shift rows ini adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi shift rows. Pada transformasi in-shift rows dilakukan pergeseran bit ke kanan, sedangkan pada shift rows dilakukan pergeseran bit ke kiri. Contohnya, pada baris pertama atau R0 akan tetap seperti shift rows. Kemudian pada baris kedua atau R1 akan melakukan pergeseran sebanyak 1 kali ke kanan. Yang tadinya pada shift rows ke kiri, sedangkan pada in shift rows ini dia melakukan pergeseran ke kanan. Misalnya 48 akan bergeser 1 kolom ke kanan, yang tadinya dari kolom 1 akan berada pada kolom kedua pada hasil transformasi in shift rows-nya. 7B yang tadinya berada pada kolom kedua akan bergeser ke kanan sebanyak 1 kolom, sehingga berada pada kolom ketiga pada state yang baru. Begitupun elemen 88 dan OD. Kemudian pada baris ketiga atau R2 akan melakukan pergeseran sebanyak 2 kolom ke kanan. 47 yang tadinya berada pada kolom 1 akan bergeser sebanyak 2 kolom ke kanan, sehingga akan berada pada kolom ketiga pada state yang baru. Kemudian 52 yang tadinya berada pada kolom kedua akan melakukan pergeseran sebanyak 2 kolom ke kanan, sehingga akan berada pada kolom keempat pada state yang baru. Begitupun elemen yang lainnya yaitu BD dan 5A3. Kemudian pada baris keempat atau R3 akan melakukan pergeseran sebanyak 3 kolom ke kanan. 16 yang tadinya berada pada kolom pertama akan bergeser sebanyak 3 kolom ke kanan, sehingga akan berada pada kolom keempat pada state yang baru. Kemudian 57 akan bergeser ke kanan sebanyak 3 kolom, 1, 2, 3, sehingga akan berada pada kolom pertama pada state yang baru. Begitupun CA dan 43, sehingga menghasilkan state yang baru seperti ini. Selanjutnya ada transformasi in subbytes, di mana transformasi ini merupakan transformasi bytes yang berkebalikan dengan transformasi subbytes. Pada in subbytes ini, tiap elemen pada state dipetakan dengan menggunakan tabel inverse S-box, di mana tadi kita lihat bahwa pada transformasi subbytes kita akan mencari substitusi dengan ketentuan tabel S-box. Namun pada transformasi in subbytes ini akan melakukan atau dipetakan dengan ketentuan tabel inverse S-box. Ini merupakan tabel inverse S-box. Contohnya, ini merupakan sebuah state. Kita akan mencari hasil transformasi in subbytes-nya dengan ketentuan tabel inverse S-box. Misalnya elemen 23.
kita lihat pada tabel inverse S-box, di mana X-nya berada pada 2 dan Y-nya berada pada kolom keempat atau 3. Kemudian kita ambil titik potongnya yaitu 32, kemudian kita masukkan pada state yang baru. Selanjutnya ada A2, X-nya A dan Y-nya 2. Kemudian kita ambil titik potongnya yaitu 1A. Kemudian kita masukkan pada state yang baru. Begitupun ada BC, di mana X-nya yaitu B dan Y-nya yaitu C. Kemudian kita ambil titik potongnya yaitu 78. Kemudian kita masukkan ke dalam state yang baru 78. Begitupun elemen seterusnya sehingga menghasilkan state yang baru yaitu hasil transformasi inverse atau in sub bytes. Demikian yang saya dapat presentasikan tentang algoritma IES. Maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton.